Shalom, salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Rustam Bultong. Saat ini saya mau menyampaikan firman Tuhan tentang Tuhan menciptakan manusia. Tuhan menciptakan manusia segambar dengan dirinya dan menjadi rekan sekerjanya. Kita lihat di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 26 mulai. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Dan Allah menciptakan manusia itu segambar dengan dirinya. Apa arti segambar dengan dirinya? Kalau di dalam Mazmur pasal yang ke-8 ayat 5 mulai, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, segambar dengan Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan. 1. Dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa. 3. Atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Gambar Allah diberikan kepada manusia. Tuhan memahkotai manusia itu dengan kemuliaan. Sesungguhnya yang memiliki kemuliaan itu adalah Allah itu sendiri. Tetapi kemuliaan itu diberikan kepada manusia itu. Dan juga hormat. Dan kuasa. Tuhanlah pemilik semuanya itu. Tetapi Tuhan memberikan gambar itu, kuasa, hormat, kemuliaan itu kepada manusia itu. Itulah arti segambar dengan Allah. Dan Tuhan menciptakan manusia itu menjadi rekan sekerjanya. Kita lihat di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 19 mulai. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Tuhan menciptakan segala binatang dari tanah. Dan setelah diciptakan binatang ini, dibawanya lah ke hadapan Adam. Adam membuat nama-namanya. Dikatakan di dalam ayat 20 ini, ayat 19 ini, seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Tuhan yang menciptakan dari tanah lalu dibawanya kepada Adam. Dan Adam yang membuat namanya. Di sini kita dapat melihat ada kerjasama yang baik. Ada kerjasama yang baik antara Allah dan manusia.
Allah yang menciptakan binatang, manusia yang membuat nama-namanya. Demikian juga dengan Hawa. Tuhan yang menciptakan Hawa dan Adam yang membuat namanya. Kejadian 3 ayat 20, manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Nah, di sini kita lihat betapa mulianya manusia itu diciptakan Tuhan. Segambar dengan dirinya dan menjadi rekan sekerjanya. Luar biasa. Namun perlu kita mengetahui, saudaraku, bahwa sebelum Allah menciptakan manusia, iblis sudah terlebih dahulu ada di muka bumi ini. Keakraban manusia dengan Tuhan, kerjasama manusia dengan Tuhan diketahui oleh iblis. Dan iblis adalah penguasa di muka bumi ini. Raja Ni Portibion. Dia penguasa di muka bumi ini. Dan mengenai firman pun dia tahu. Mungkin lebih pintar dari banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Karena dia mengerti firman Tuhan. Dia salah satu dulunya malaikat Tuhan yang bersungguh-sungguh memuji Tuhan. Namun karena kesombongannya, Tuhan menjatuhkannya, mengusirnya. Itulah latar belakang iblis. Dia tahu firman Tuhan, tetapi dia tidak hidup di dalam firman Tuhan. Jadi bagi kita anak Tuhan, hamba Tuhan, pelayan, jika kita mengerti firman Tuhan dan tidak hidup di dalam firman itu, atau tidak melakukan, minimal berusaha menghidupi firman itu di dalam diri kita, kalau hanya tahu, tidak dilakukan, itu sama dengan iblis yang tahu firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Nah, kita kembali ke dalam topik kita. Tuhan menciptakan manusia segambar dan menjadi rekan sekerja Allah. Keakraban manusia dengan Tuhan, iblis tahu dan iblis tidak suka. Iblis berusaha untuk merusak dan dia berhasil. Manusia itu jatuh ke dalam dosa. Manusia itu menuruti pekerjaan atau perintah atau rayuan iblis. Coba kita lihat di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 16 berkata, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia itu, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang buruk itu, yang jahat itu, janganlah kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ketika engkau memakannya, saat itulah engkau mati. Mati artinya adalah putus hubungan.
saat manusia itu dengan istrinya menuruti perkataan atau godaan iblis, mereka menyimpang dari firman Tuhan, menyimpang dari perintah Tuhan. Ketika itu juga mereka mati secara rohani. Karena mereka ketika memakan buah itu, mereka belum punya anak. Kita tahu anak Adam dan Hawa, ada Kain, ada Habel. Nah, tetapi mati artinya di situ putus hubungan. Putus hubungan antara manusia dengan Tuhan. Hilang kemuliaan Allah. Hilang kemuliaan Allah sehingga apa yang terjadi? Mereka telanjang. Terbuka aib mereka. Dan mereka menyemat daun. Lalu Tuhan mengorbankan domba untuk menutup malu mereka. Langsung ada korban yang tidak bersalah, yaitu domba, menutup aib mereka. Dan itu menggambarkan kematian Yesus Kristus sebagai domba Allah, menghapus aib mereka. Dan yang kita lihat di situ ketika manusia itu begitu jatuh ke dalam dosa, senang merusak. Mereka menyemat daun, langsung merusak. Artinya orang di luar Kristus itu berusak, senang merusak. Lalu untuk memulihkan hubungan yang baik dengan Tuhan, kerjasama yang baik dengan Tuhan, Tuhan memerintahkan para nabi membuat aturan, hukum, tetapi semua dilanggar oleh manusia itu. Tidak satu pun yang sanggup mentaatinya, tidak satu pun yang taat kepada Tuhan. Bahkan tidak sedikit dari para nabi itu dibunuh, ditolak oleh manusia itu. Apalah yang menjadi bagian manusia itu kelak? Tentu neraka. Padahal neraka itu bukan untuk manusia, tetapi untuk iblis dan para pengikutnya. Neraka itu bukan untuk manusia, tetapi untuk iblis dan para pengikutnya. Neraka itu, saudaraku, kematian kekal, hukuman selama-lamanya. Sekali masuk neraka, selama-lamanya di neraka. Sekali nyemplung ke neraka, akan tersiksa selama-lamanya dan tidak akan keluar dari sana. Dan surga itu adalah kehidupan selama-lamanya. Dan Tuhan tidak menginginkan satupun dari manusia itu ada di dalam neraka. Untuk itulah Tuhan memberikan perintah, memberikan larangan-larangan, membuat aturan-aturan supaya manusia itu tidak masuk ke neraka. Tetapi tidak satu pun manusia itu sanggup melakukan. Dibuat hukum Taurat ada 10, tidak ada yang sanggup melakukan. Pelaksanaan hukum Taurat itu, saudaraku, 10 hukum Taurat diberikan Tuhan. Pelaksanaannya harus sempurna, ke-10-nya dilakukan. 9 sempurna dilakukan, 1 gagal, dianggap gagal semuanya. Tidak ada yang sanggup melakukan. Tidak ada yang sanggup membuatnya, melakukannya dengan sempurna. Apalah yang menjadi bagian manusia?
pasti neraka. Allah mengasihi manusia, tetapi Allah membenci dosa manusia. Tuhan mengirimkan para nabinya ke muka bumi ini untuk menasehati, untuk memberikan jalan kebenaran supaya manusia itu bertobat. Tetapi manusia itu menolak para nabi dan tidak sedikit yang dibunuh karena kasihnya kepada manusia. Satu-satunya dia harus menjadi manusia. Harus menjadi sama dengan orang berdosa. Upah dosa adalah maut. Upah pelanggaran yang dilakukan oleh Adam dan Hawa adalah kematian. Kematian itu adalah maut selama-lamanya. Manusia yang berdosa harus manusia itu yang terhukum. Untuk itulah Kristus datang ke dunia ini sebagai manusia untuk menggantikan seluruh manusia ini kepada hukuman. Hukuman yang seharusnya menimpa manusia ini, hukuman yang seharusnya menjadi bagian manusia ini, diambil alih oleh Yesus Kristus. Kematian itu ditimpakan kepada Kristus. Dosa umat manusia itu seluruhnya, dosa dulu, hari ini, sampai selama-lamanya ditimpakan kepada Yesus. Yesus penuh dosa di kayu salib. Yesus memikul dosa dunia. Itulah makanya dia berseru, "Bapa, mengapa engkau meninggalkanku?" Karena Yesus memikul dosa dunia ini, Tuhan tidak mempertontonkan dirinya terhadap dosa. Tuhan benci kepada dosa, tetapi Tuhan mengasihani orang berdosa, yaitu saudara dan saya. Tuhan membelakangi dosa. Tuhan meninggalkan Yesus di kayu salib yang penuh dosa. Yesus memikul dosa dunia ini dan berkata, "Sudah selesai, sempurna selesai." Upah dosa dipikul oleh dia. Upah dosa diterima, diemban oleh Yesus Kristus dengan sempurna. Maka Yesus berkata, "Sudah selesai." Lalu dia mati dan dikubur. Sempurnalah sudah upah dosa manusia itu, upah dosa yang dilakukan oleh Adam dan sampai ke kita-kita ini. Yesus menggantikan kita kepada kematian. Lalu dia bangkit. Dan kita yang percaya kepada Yesus, kita yang percaya kepada kematian Yesus Kristus, saat kita percaya kepada kematian Yesus Kristus, saat itu kita berpindah dari hukuman maut ke dalam hidup. Sama seperti ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ketika itu juga mereka mati. Demikian juga sekarang ini, ketika kita percaya Yesus sudah mati menggantikan kita, kita hidup. Kita berpindah dari maut ke dalam hidup, tidak ikut lagi dihukum. Itu firman Tuhan. Saya akan bacakan di dalam Yohanes 5 ayat 24. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup." Ketika kita percaya, ketika itulah kita pindah dari maut ke dalam hidup dan tidak turut lagi dihukum. Demikian kita menjadi hidup, memiliki hidup yang baru,
hati yang baru, sifat yang baru, kerinduan yang baru. Karena sesungguhnya sifat-sifat lama sudah dikubur, sudah berlalu. Sifat-sifat baru, sifat ilahi yang daripada Tuhan ada dalam diri kita. Maka dikatakan oleh firman Tuhan, Matius 18 ayat 18. Matius 18 ayat 18 dikatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Yesus berkata kepada orang yang percaya kepadanya, Yesus berkata kepada orang yang dipulihkan, kematian Yesus Kristus di kayu salib memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Memulihkan kerjasama manusia dengan Tuhan. Yang tadinya Tuhan menciptakan manusia itu menjadi rekan sekerjanya, hilang oleh dosa, dipulihkan kembali oleh kematian Yesus Kristus. Dan orang yang percaya atas kematian Yesus Kristus, hubungan kerjasama kembali dengan Allah. Hubungan keakraban kembali dengan Allah. Maka Tuhan katakan, apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Siapa yang mengikat di bumi? Ialah orang yang percaya kepada kematian Yesus Kristus. Siapa yang mengikat di surga? Dia pemilik surga, yaitu Allah itu sendiri. Hei Rustam, apa yang kamu ikat di bumi ini akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi ini akan terlepas di surga. Pulih kembali kerjasama antara manusia yang percaya kepada Yesus. Kerjasama yang baik dengan Allah. Dan dikatakan di dalam Markus 16 ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Siapa itu, saudaraku? Adalah saudara dan saya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Seberapa banyak pun setan diusir demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Haleluya. Oleh karena apa? Oleh karena kuasa, kemuliaan, hormat sudah pulih kembali di dalam hidup kita. Gambar Allah tadi yang sempat hilang karena dosa, pulih kembali oleh kematian Yesus Kristus. Di sini kita lihat betapa mulianya hidup kita. Jangan anggap sepele dengan kehidupan saudara dan saya. Kita adalah rekan sekerja Tuhan. Yesus yang sudah mati, kita menjadi rekan sekerjanya untuk menyampaikan keselamatan itu bagi dunia ini. Matius 28 ayat 18 mulai. Yesus mendekati mereka, maksudnya yang percaya, dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam namaku, dan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus yang sudah mati untuk dunia ini, Yesus mengasihi dunia ini, Yesus menantikan pertobatan, perubahan dunia ini. Yesus menginginkan supaya mereka datang kepada Tuhan.
Tidak satu pun kematian mereka diinginkan Tuhan di alam dosa, tetapi Tuhan menghendaki supaya mereka berbalik dan berubah supaya mereka hidup. Yesus sudah mati untuk mereka. Untuk itulah maka Tuhan katakan kepada kita, pergi beritakan Injil. Pergi selamatkan mereka. Sampaikan keselamatan itu. Yang terakhir kita lihat di dalam Yohanes 17 ayat 24. Ayat 20. Dikatakan begini, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Yesus berdoa untuk muka bumi ini. Bukan untuk orang percaya saja Yesus berdoa, tetapi untuk mereka juga supaya mereka bertobat, mendapatkan bagian di dalam penebusan Kristus. Bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Coba bayangkan saudaraku, bagaimana Tuhan Yesus mengharapkan kedatangan orang berdosa datang untuk bertobat kepada Kristus. Yesus mengharapkan perubahan mereka, dan kita diperintahkan untuk harapannya itu. Bayangkan coba kalau kita tidak melakukan harapan itu, bagaimana kira-kira kecewanya Tuhan kepada saudara dan saya. Yesus yang sudah mati mengharapkan kedatangan dunia ini kepadanya. Dan untuk harapannya itu kita diperintahkan, pergi sampaikan kepada mereka. Yesus mengharapkan mereka datang kepada Kristus. Mengharapkan, menanti-nantikan, menunggu. Tetapi yang ditunggu-tunggu tidak akan datang. Tidak akan ada jika yang diperintahkan pergi tidak mau melakukan tugasnya. Betapa perlunya penginjilan itu, saudaraku. Betapa perlunya kita memberitakan Injil ke dunia ini. Karena Yesus sudah mati untuk mereka. Yesus mengasihi mereka. Yesus menunggu pertobatan mereka oleh saudara dan saya. Dan untuk itulah kita ditempatkan di mana kita ada, untuk sekitar kita, untuk tetangga kita, untuk teman-teman kita, untuk rekan sekerja kita, di mana kita ada, untuk mereka lah kita ada. Yesus memerintahkanmu, Yesus menunggu kedatangan mereka oleh saudara dan saya. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita. Roh Kudus menuntun kita. Terpujilah namanya dalam kasih-Nya selama-lamanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.